Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita menundukkan kepala sejenak supaya kita diberikan kelancaran pada saat pembelajaran daring. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Ya, untuk anak-anak, karena kita pada masa pandemi seperti ini, jadi kita pembelajaran kita laksanakan secara daring. Untuk itu, himbauan untuk anak-anak, jaga kesehatan, jaga imun supaya tubuh kita tetap sehat. Oke. Untuk materi kita kelas 9, materinya adalah tentang seni lukis. Nah, materi kita adalah seni lukis. Sebelum itu, ada tujuan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah siswa mampu mendefinisikan beberapa pengertian dari seni lukis. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis sebuah lukisan dan mengelompokkan berdasarkan aliran atau gaya seni lukis. Kemudian, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran daring, ada beberapa tata tertib yang harus anak-anak ketahui untuk mengikuti pelajaran seni budaya. Yang pertama adalah aspek afektif, yaitu tentang sikap, sopan, dan santun. Kenapa Bu kita perlu belajar seperti itu padahal kita belajar secara daring dan tidak tatap muka? Nah, ini termasuk dalam penilaiannya juga karena sikap, sopan, dan santun itu menunjukkan diri kita. Nah, dari sikap, sopan, dan santun nanti kita ketahui dari kalian untuk membalas atau mengerjakan tugas. Yang kedua adalah kedisiplinan waktu untuk mengumpulkan tugas. Nah, untuk itu kalau ibu guru bilang tugas dikumpulkan minggu depan, anak-anak berarti harus kumpulkan minggu depan. Dan untuk presensi atau kehadiran siswa. Kemudian yang ketiga adalah keaktifan. Keaktifan yang dimaksud adalah diskusi di dalam forum. Karena kita media daring dan tidak tatap muka, jadi anak-anak tolong meskipun kita belajar daring ya, jadi tetap kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa didiskusikan atau tulis di komentar atau catatan dulu ya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian. Nah, penilaian ini kembali ke sikap afektif tadi. Nah, sikap, sopan, dan santun itu termasuk dalam penilaian. Jadi penilaian itu ada 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kita masuk ke materi ya. Materinya adalah pengertian seni lukis. Nah, ini ada beberapa pengertian seni lukis menurut beberapa pendapat. Nah, ini ada seni lukis merupakan cabang seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya 2 dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya 2 dimensional itu adalah garis dan warna. Itu dari Sudarsono. Kemudian ini ada beberapa lagi pengertian dari melukis, yaitu adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi dan gagasan pencipta secara penuh. Kemudian ada lagi seni lukis adalah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Jadi, ciri khas ini berdasarkan tema, corak, gaya, teknik, atau bahan serta bentuk karya itu sendiri. Nah, ini adalah pengertian seni lukis dari beberapa para pendapat ya. Kemudian ini ada tugas. Nah, kita akan biar anak-anak aktif ya. Nanti silakan kalian jawab pertanyaan yang ibu berikan ini
silakan tulis di kolom komentar. Caranya bagaimana Ibu? Tulis nama lengkap ya. Jangan nama panggilan, nama panggung, nama beken, bukan. Tetapi nama lengkap ya. Jadi nama lengkapnya ditulis. Nama lengkap, kemudian kelas. Jangan lupa tulis kelasnya. Setelah itu bawahnya tulis jawabannya nak ya. Tentang apa Bu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah pengertian seni lukis berdasarkan pendapatmu sendiri. Karena tadi sudah dijelaskan dari beberapa para ahli. Kemudian silakan kalian menyimpulkan sendiri ya. Silakan menyimpulkan. Kemudian ditulis di kolom komentar. Nah, bagaimana kalau kalian tidak kerjakan? Berarti nanti tidak masuk di daftar absen. Jadi kegunaannya atau fungsinya kalian menjawab itu tadi adalah yang pertama, anak-anak sambil absen. Jadi kalian kalau menyimak materi dari Ibu berarti kalian menjawab soal tersebut. Dan kan ada tulisan nama lengkap dan kelas. Jadi itu sudah mencakup absen dan soal gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi lagi. Tadi pengertian sudah. Sekarang kita masuk ke gaya dan aliran lukisan modern. Nah, ini gaya dan aliran lukisan modern itu ada 3 nah. Ya, apa saja? Representatif, deformatif, dan non-representatif. Nah, tetapi dari ketiga poin-poin itu tersebut masih ada poin-poin lagi. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, representatif itu sendiri adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan alam. Jadi, itu pada keadaan nyata kita yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian representatif itu ada 3 lagi. Yang pertama naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang menggambarkan alami atau sesuai dengan keadaan nyata. Yang kedua adalah realisme, yaitu aliran yang memandang dunia itu tanpa ilusi, jadi tanpa menambah objek lagi dan sesuai dengan kehidupan nyata. Kemudian yang terakhir adalah romantisme, yaitu aliran seni rupa yang melukiskan kisah-kisah romantis dan dramatis. Nah, selanjutnya ini yang kedua adalah deformatif. Deformatif itu adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, tetapi tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Ini bagaimana Bu maksudnya? Nah, kita bahas lagi nanti. Ini ada beberapa dari deformatif. Nanti kita akan kasih contohnya ya. Deformatif itu ada 4. Yang pertama ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa atau spontanitas. Kemudian yang kedua impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang menggambarkan sesuai dengan kesan atau objek yang akan digambar. Yang ketiga surrealisme, yaitu aliran seni rupa kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering kita alami pada saat kita bermimpi. Kemudian kubisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya berupa apa? Bidang segi 4 atau bentuk dasarnya adalah kubus. Nah, ini yang terakhir adalah non-representatif. Adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal karena bentuk dasarnya sudah meninggalkan bentuk aslinya dan lebih menekankan pada unsur estetik. Apa itu unsur estetik? Iya, unsur keindahan. Jadi non-representatif ini bentuknya adalah abstrak, gitu ya. Nah, mungkin itu saja sementara penjelasan dari Ibu. Jadi kita untuk materi yang pertama ini kita masih membahas tentang tema dan gaya lukisan atau aliran lukisan ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bahan dan alat yang digunakan untuk
melukis. Nah, jadi mungkin anak-anak kalau masih kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar atau bisa langsung chat pribadi ya. Ya. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya kita tadi sudah membahas tentang pengertian seni lukis. Kemudian kita sudah membahas tentang aliran dan gaya. Nah, kemudian ini ada tugas lagi ya nak, karena tadi yang untuk pertanyaan itu langsung kalian kerjakan pada saat itu. Nah, untuk yang tugas selanjutnya ini adalah, tolong dicatat ya. Nah, silakan cari 3 gambar lukisan dari koran, majalah, tabloid, internet atau buku sekalipun boleh ya. Silakan kalian cari gambar lukisan, tapi jangan cari gambar lukisan yang sama seperti ibu tadi yang sudah saya kasih contoh. Jadi kalian harus cari yang lain ya. Kemudian buat ulasan berupa apa? Ulasannya adalah gaya dan aliran lukisan tersebut. Jadi kalian silakan cari 3 gambar lukisan. Kemudian bagaimana Bu cara pengerjaannya? Silahkan gambar lukisan itu dipotong, kemudian tempel di buku seni budaya tulis. Kalian harus punya buku seni budaya tulis tugas, dan nantinya kita kumpulkan tugas itu semuanya di buku tulis ya. Nanti jangan lupa tulis nama lengkap dan kelas. Nah, ini biasanya anak-anak hal sepele tetapi kadang kalian lupa ya. Kadang kumpulkan itu kalian tidak ada namanya. Nah, jadi tolong tulis nama lengkap dan kelas. Kemudian 3 gambar lukisan itu silakan ditempel di buku, dan ulasannya silakan ditulis di bawahnya. Begitu ya. Nanti kalau kurang jelas silakan ketik di komentar atau bisa chat pribadi. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih dan salam sehat.